Selamat siang, yang terhormat para profesor, senior, rekan sejawat sekalian, para peserta Jakarta Doctor Meeting 2023. Terima kasih atas kesediaan para prof, senior sejawat sekalian untuk masih mendengarkan, mengikuti sesi simposium pada siang hari ini. Kali ini kita memasuki sesi simposium makan siang, seperti tadi sudah disampaikan MC, dan bersama kita sudah hadir narasumber yang tentu ahli di bidangnya, yaitu Prof. Pradana. Selamat siang, Prof. Ya, selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sesi pertama ini, Prof. Pradana akan membawakan materinya mengenai inisiasi terapi insulin basal dan fixed ratio combination sebagai terapi inisiasi. Silakan, Prof. untuk menyampaikan materinya selama 20 menit. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Dr. Bapak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi judulnya pada hari ini adalah Simposium Makan Siang, ya. Dan kita akan membahas mengenai insulin. Saya membahas mengenai insulin basal dan kemudian nanti Dr. Bapak akan membahas mengenai insulin prandial. Dan sementara itu saya percaya teman-teman sudah menyiapkan makan siangnya gitu ya. Jadi nanti kita tinggal menggunakan insulin yang mana nih yang cocok untuk makan siang hari ini. Nah, mungkin saya mulai dengan langsung aja dengan insulin basal ya. Jadi kalau kita lihat bahwa pasien-pasien diabetes itu sebetulnya kurang lebih 30% itu membutuhkan insulin ya. Karena kita tahu bahwa diabetes itu ada suatu penyakit yang progresif dan kronis ya. Jadi pada satu saat dia kalau kita kurang begitu cepat mengantisipasi keadaan penyakitnya, dia akhirnya akan membutuhkan insulin. Dan kita bisa lihat di sini ada dua alur, yaitu alur yang kiri dan yang kanan. Yang kiri itu adalah alur bila pasien diabetes ini sudah mendapatkan obat oral 2 atau lebih, ya, tetapi kemudian dia itu belum terkontrol, HbA1 masih di atas 7,5, maka dia ada indikasi untuk inisiasi insulin. Ataupun juga diabetes itu bisa diabetes yang baru, ya, yang baru, tetapi di situ ada istilahnya gagal metabolik atau gejala dekompensasi metabolik di mana kadar gula darahnya itu tinggi di atas 200 sewaktu atau di atas 250 puasa atau HbA1c 9, maka ini juga bisa dilakukan inisiasi insulin dan selanjutnya nanti dilakukan intensifikasi untuk mencapai target. Jadi kita tahu bahwa target untuk pencapaian gula darah yang kita tuju adalah puasa antara 80-130, 2 jam PP itu di bawah 180, dan HbA1c di bawah dari 7% pada umumnya. Nanti ini kita akan bahas satu persatu ya, bagaimana kita melakukan inisiasi insulin basal dan kemudian kita melakukan optimisasi ya. Ya, kenapa insulin basal itu penting? Ya karena dengan insulin basal ini kita bisa menjaga kadar gula darah puasa mencapai target dan juga kita bisa menjaga kadar puasa, kadar gula darah di antara makan. Jadi ada dua hal, puasa dan juga di antara kedua makan kadar gula darah ini tetap dalam kisaran normal. Dan ini bisa diatasi dengan insulin basal. Jadi memang di dalam tubuh itu beta sel pankreas itu menghasilkan insulin basal yang kurang lebih 50% dari insulin yang diproduksi setiap harinya. Dan di sini kita mempunyai banyak sediaan ya sebagai basal insulin ya, disebut basal insulin 4.0 ya karena memang ya insulin yang digunakan ini ada yang memang lama tetapi juga ada yang sudah masuk di dalam kategori modern insulin. Dan apa yang dimaksud dengan modern insulin adalah ya yang bekerjanya itu panjang, mempunyai profil yang flat, kemudian juga variabilitas dari hari ke harinya itu kecil, kemudian juga risiko hipoglikemianya rendah,
dan juga bisa dipredictable antara suntikan yang satu dengan suntikan yang berikutnya, ya, dan diberikan 1 kali sehari. Jadi kemudian juga penting adalah waktunya menyuntik juga fleksibel, bisa pagi, bisa siang, dan bisa sore. Ya. Nah, sebetulnya siapa yang menjadi calon untuk menerima insulin? Jadi tadi kita sudah sebutkan bahwa kalau dia memang sudah mendapatkan terapi, tetapi kadar gula darah itu belum tercapai, ataupun juga dia tidak cocok dengan obat-obatan yang sudah diberikan, walaupun sudah beberapa macam obat oral misalnya, ataupun juga dia juga makan siang tidak bisa mentoleransi dari obat-obat yang sudah diberikan. Nah, juga pasien yang menunjukkan gejala dekompensasio, jadi kadar gula darahnya tinggi, berat badannya turun, ya, dengan cukup banyak, ya, dan juga gejala-gejala klinisnya cukup menonjol, ini membutuhkan insulin. Dan juga pasien-pasien yang menggunakan steroid, kadar gula darah kadang-kadang meningkat tinggi, 300, 400, ini membutuhkan insulin. Dan juga pasien-pasien yang ingin untuk hamil, ataupun juga yang mengalami kegagalan dari organ, misalnya ginjal ataupun hati. Nah, bagaimana melakukan inisiasi insulin basal? Kita banyak pilihan. Kita bisa berikan NPH, ya, human insulin, dan kita bisa juga berikan glargine ataupun ditemer, pilihan-pilihannya. Dan di sini cara memberikannya, kita bisa berikan 1 kali sehari, ya, pada waktu malam, dan juga bisa diberikan pada waktu pagi dengan pertimbangan-pertimbangan, ya. Jadi kalau kita menginginkan kadar gula darah itu paginya normal, ya, maka kita bisa berikan malam supaya harapannya paginya baik. Dan juga dengan tentunya risiko untuk hipoglikemi malam harinya itu yang rendah, ya. Tapi bisa juga kita berikan pada waktu pagi, ya, bila memang risiko untuk hipoglikemi malam harinya itu tinggi, begitu, ya. Dan kita dalam memilihnya ini, ya, misalnya pada pasien-pasien yang tidak gemuk, ya, dengan berat badannya yang di bawah 18, ya, HbA1c-nya itu di bawah 7, ya. Di sini kita bisa memberikan, dan pada usia ini kita bisa memberikan 0,1 unit per kilogram berat badan untuk memulainya, ya. Tetapi pada pasien-pasien dengan HbA1c yang di atas 7 dan berat BMI-nya di atas 18, kita bisa memakai dosis 0,2 unit per kilogram berat badan, ya, subkutan. Dan di sini kita bisa juga memilih selain insulin, glargine, dan ditemer, kita bisa memilih insulin yang kerja panjang, ultralong, ya, dengan GLA-U 300 dengan dosis 0,2 unit per kilogram badan per hari, ya. Kita di sini disampaikan bahwa kalau misalnya HbA1c di bawah 8 kita bisa 0,1 sampai 0,2, sedangkan kalau di atas 8 kita bisa 0,2 sampai 0,3, ya. Dan untuk degludec kita bisa mulai dengan 10 unit per hari. Ya, ini adalah cara kita melakukan inisiasi, ya, cara kita melakukan inisiasi insulin. Nah, tentunya setelah itu kita harus melakukan optimisasi, ya. Dan di sini tentunya penyesuaian dosis ini sangat bergantung dengan kadar gula darah, ya. Jadi kita bisa menyesuaikan kadar gula darah misalnya 3 atau 4 hari dengan menaikkan atau menurunkan dosis dengan 2 unit, ya, untuk mencapai goalnya. Jadi goalnya tadi kita sudah sampaikan kadar gula darah puasa di atas antara 80 sampai 130, ya. Dan juga dengan degludec demikian juga kita melakukan adjustment dose setiap 3-4 hari, ya. Ya, seringkali di dalam praktek sehari-hari kita harus melakukan switching dari satu insulin basal ke insulin basal lainnya, ya, dari baik ultralong ataupun ke ultralong basal insulin. Berbagai macam alasan, misalnya kita asuransinya tidak mengcover, atau misalnya tidak tersedia di rumah sakit, atau misalnya ada
adverse event, misalnya hipoglikemi. Jadi kita harus menukar. Nah, ini adalah alasan-alasan switching ya. Jadi di sini ada risiko hipoglikemi sehingga kita harus men-switching ke misalnya ke ultra long insulin. Ada juga misalnya yang tidak terkontrol ya. Ini 23% ya. Kemudian ada yang juga membutuhkan dosis yang lebih tinggi. Jadi ini alasan-alasannya. Nah, bagaimana kita melakukan switching? Kita bisa lihat di sini di bawahnya ya. Jadi kalau misalnya ke NPH U100, kita mau misalnya ke U-glargine 300, maka ini dilakukan 1:1 ya, dan bisa juga diturunkan 20%-nya ya. Tapi kalau dari U100 glargine ke U300 glargine ini tetap 1:1. Dan kalau dari U100 detemir ke U-glargine itu juga tetap 1:1. Jadi ini adalah cara kita melakukan switching. Nah, studi ini studi yang menarik ya. Jadi kalau kita lihat sebetulnya glargine 300 ya, kalau kita bandingkan dengan insulin degludec yang 100 ya, dalam mencapai HbA1c-nya dari studi Bright ini, dia bisa mencapai HbA1c yang sama ya dalam waktu 24 minggu ya. Jadi tidak berbeda di dalam efficacy ya, dan juga tidak berbeda di dalam safety. Artinya bahwa kejadian hipoglikemi itu boleh katakan itu seimbang gitu antara kedua insulin ini ya. Jadi saya kira ini satu studi yang juga menarik. Nah, yang agak sedikit berbeda adalah memang kejadian hipoglikemi pada saat titrasi saja ya. Jadi pada saat titrasi itu memang insulin glargine 300 itu kejadian hipoglikeminya itu lebih rendah dibandingkan dengan insulin degludec yang 100 ya. Nah, sekarang apa sih pentingnya kalau misalnya saat titrasi itu menjadi penting? Karena seringkali kalau terjadi hipoglikemi pada saat titrasi, itu seringkali pasien suka memberhentikan pengobatannya. Oleh karena itu kita selalu diberitahu bahwa hati-hati dalam melakukan titrasi, jangan sampai terjadi hipoglikemi. Ya. Ini studi yang lain lagi, ya. Jadi ini studi ATOS, ya. Ini satu studi observasi selama 12 bulan. Ya, satu studi internasional ya, dan kita mengikuti pasien-pasien yang mendapatkan glargine 300 ya, dan kita bisa lihat ya bagaimana penurunan dari HbA1c-nya ya sampai ke 12 bulan ini pencapaiannya cukup bagus ya daripada waktu baseline-nya ya. Jadi saya kira di sini ingin sampaikan bahwa glargine 300 itu ya bisa menurunkan HbA1c dengan secara bertahap dan baik. Nah, mungkin kita kembali ke organ-organ yang turut berpengaruh kepada pengaturan kadar gula darah. Jadi di sini ada 8 dulu, sekarang ada 11 ya. Jadi sebetulnya di mana sebetulnya peranan pemberian insulin dalam menurunkan kadar gula darah ini. Ya, kita tahu bahwa ini adalah bagian dari mensubstitusi basal insulin yang bisa bekerja pada jaringan lemak, pada otot dan pada hati. Ya, jadi di sini bisa mengatasi khususnya hyperglasemia setelah puasa. Nah, sekarang bagaimana kalau kita kombinasi? Jadi kalau kita melakukan kombinasi insulin basal dengan obat yang lain, tentu kita bisa mendapatkan manfaat yang lebih baik ya, terutama dalam kadar gula darahnya. Kemudian juga kita bisa mengatasi clinical inertia, di mana kadar gula darah itu bertahan tetap tinggi, tidak turun lagi. Ya, dengan diberikan kombinasi ini kita bisa lebih menghindarkan. Dan kemudian dengan memberikan 2 macam obat yang bekerja pada
titik-titik yang berbeda, ini bisa menyebabkan lebih efektif untuk menurunkan kadar gula darah, ya. Dan juga ini juga bisa berpengaruh kalau kita berikan kombinasi, dia ketaatan berobatnya atau minum obatnya itu menjadi lebih baik. Dan juga yang tidak kalah penting, kita ingin mendapatkan efek yang di luar penurunan kadar gula darah atau juga mempunyai efek menurunkan risiko kardiovaskuler. Nah, studi ini memperlihatkan ya bagaimana kalau kita berikan insulin glargin sendiri saja, ya, sendiri aja yang hijau, ataupun insulin glargin diberikan juga dengan GLP-1 reseptor analog, tetapi tidak bersamaan. Dia diberikan misalnya setelah jarak kurang lebih 90 hari, 3 bulan, baru mulai diberikan kombinasi. Dan yang paling bawah ini adalah kalau diberikan dari awal sudah kombinasi. Dan di sini diperlihatkan bahwa kalau diberikan awalnya sudah merupakan satu kombinasi, maka penurunan kadar gula darahnya itu menjadi lebih baik dan lebih cepat ketimbang kalau diberikan hanya insulin basal saja ataupun kombinasi tetapi tidak pada saat yang bersamaan, tetapi dimulai setelah 3 bulan. Dan di sini juga kita bisa lihat ya, karena pasien ini memang dikelompokkan berdasarkan kohort-kohortnya ya. Dan kita bisa lihat di sini lebih banyak pasien yang mencapai kadar gula darah di bawah 7% kalau kita berikan dari awal sudah kombinasi. Jadi ini satu studi yang menarik bahwa kombinasi yang dimulai lebih awal, lebih cepat bisa mendapatkan hasil kontrol gula darah yang lebih baik. Ya, jadi kombinasi ini yang ada dalam bentuk fixed ratio combination ya, dan di sini dicampur antara insulin basal yang menurunkan kadar gula darah puasa, yang efek hipoglikeminya itu rendah dan tapi dia ada kenaikan berat badan, dan di sini digabung dengan GLP-1 reseptor analog yang bisa menurunkan kadar gula darah puasa dan postprandial tanpa meningkatkan hipoglikemi dan juga dapat sedikit mengatasi mengenai kenaikan berat badan. Jadi ini adalah satu kombinasi yang cukup menarik ya. Dan kalau kita lihat dari target organ tadi ya, Gregorius 11 tadi, jadi kalau insulin basalnya itu bekerja pada liver, pada muscle, pada jaringan lemak, maka GLP-1 reseptor analognya itu mempunyai titik tangkap yang lebih luas di liver, di alpha cell, di pankreas, di otak, dan juga di usus ya, dengan mengurangi kontraktivitas dari usus. Jadi tangkapan obat yang diberikan sekali ini menjadi lebih banyak dan diharapkan menjadi lebih efektif. Jadi kalau kita lihat ini adalah insulin glargin yang 100 ya. Ini molekulnya ya. Dia bisa menurunkan kadar gula darah ya dengan cara tadi menekan dari gluconeogenesis ya di hati dan juga tentunya memasukkan glukosa ke dalam otot. Dan di sini ada lixisenatide yang bisa menurunkan kadar gula darah baik puasa maupun postprandial, terutama postprandial. Jadi kombinasi ini tentunya menarik. Nah sekarang bagaimana? Siapa yang mendapatkan keuntungan kalau kita berikan Aguilar Lixi sekaligus ya di dalam satu suntikan? Ya tentunya yang mempunyai HbA1c tinggi, misalnya di atas 9%, yang agak gemuk, yang risiko hipoglikeminya juga mungkin tinggi kalau diberikan insulin basal yang terlalu tinggi. Kemudian juga postprandialnya masih tinggi walaupun sudah diberikan insulin basal ya. Kemudian juga mungkin mempunyai efek samping kalau diberikan GLP-1 reseptor analog saja. Jadi ini yang kemungkinan mempunyai keuntungan kalau dia diberikan obat ini dalam pengobatannya. Ya. Jadi kalau kita bandingkan dengan pemberian insulin basal, maka
keuntungannya memberikan Aiglar-Lixi ini, dia menurunkan fasting dan prandial, tidak menambah risiko hipoglikemi, ya, tidak meningkatkan risiko berat badan yang terlalu banyak. Kemudian karena diberikannya secara titrasi, maka tidak menyebabkan efek samping gastrointestinal, ya. Satu lagi, dia ini dengan pemberian satu kali tentu dia adherence-nya menjadi lebih baik, ya, karena pemberiannya cuma satu kali sehari. Ya, ini saya kira studi yang menarik, Lixilan O, ya, di mana kita lihat bahwa kalau kita berikan kombinasi ini dalam satu kali suntik, dibandingkan dengan kalau kita berikan Aiglar Glargine saja dan Lixilan saja, maka penurunan HbA1c-nya itu dicapai lebih banyak yang diberikan kombinasi. Dan juga penurunan kadar gula darah puasanya, dan juga penurunan kadar gula darah prandialnya. Dan kita bisa lihat di sini bahwa lebih banyak pasien yang mencapai HbA1c di bawah 7 ketimbang kalau diberikan hanya insulin basal atau lixisenide saja. Nah, ini adalah tadi rangkuman dari Lixilan O, dan bagaimana kalau obat ini atau Aiglar-Lixi ini digunakan pada pasien-pasien Asia Pasifik. Dan ternyata hasilnya itu boleh katakan sama, di mana hampir 75% daripada pasien-pasien di Asia Pasifik itu bisa mencapai HbA1c di bawah 7%, ya, walaupun pada awalnya adalah 9%. Jadi saya kira bahwa obat ini cukup efektif pada orang-orang Asia. Studi ini juga cukup menarik, ya, saya kira, ya, bahwa dia itu bahwa kalau kita berikan kombinasi, ya, Aiglar-Lixi, maka pencapaian HbA1c-nya itu yang sama itu bisa dicapai 50% waktunya lebih cepat. Jadi ini yang satu tuh dicapai dengan insulin itu 166 hari, kalau dengan Aiglar-Lixi itu 85 hari sudah tercapai. Nah, mungkin ini sedikit lagi, ya. Jadi kalau kita mau memulai pemberiannya, misalnya pada yang belum pernah mendapatkan insulin, kita bisa mulai dengan 10 unit, ya. Nah, tetapi kalau yang sudah menerima insulin basal sebelumnya, tetapi mungkin suboptimal, belum terkontrol, kalau dosisnya di bawah 30, kita bisa start dengan 20 unit. Kalau dosisnya lebih tinggi, 30 unit insulin basal, kita bisa start dengan 30 unit. Ya, dan pemberiannya adalah dari 0 sampai 60 menit sebelum makan pada hari yang pada jam yang sama setiap harinya. Oke. Jadi kita bisa mulai ini 10 unit dan kita bisa tingkatkan, ya, 3 atau 4 hari dengan melakukan pengukuran kadar gula darah, ya. Dan di sini kita bisa lihat bahwa kita bisa menaikkan atau menurunkan 2-3 unit, ya, berdasarkan hasil pemeriksaan gula darah yang di sebelah kiri 3 atau 4 hari. Ya, saya kira mengenai safety, nah ini saya kira obat ini sudah digunakan di Eropa sudah cukup waktu lama dan safety-nya itu sudah cukup terjamin. Oleh karena itu, kombinasi obat ini juga sudah dapat ditolerasi dengan baik. Mungkin itu saja yang perlu kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Pradana atas kuliahnya, sangat menarik, Prof, dan aplikatif untuk kita
insya Allah bisa terapkan sehari-hari ya Prof dalam praktek klinis. Izin kami melanjutkan Prof Dokter untuk materi berikutnya terkait dengan kiat penggunaan insulin prandial pada fase intensif. Dan sejawat yang kami hormati, terkait dengan penggunaan insulin prandial pada fase intensifikasi, memang ada beberapa hal yang perlu kita ingat kembali ya dan kita pahami bersama. Tadi Prof sudah menyampaikan bahwa memang basal insulin merupakan terapi pilihan pada pasien-pasien yang memerlukan terapi insulin karena efektif, aman, dan lebih nyaman untuk pasien, dan banyak pasien yang dapat mencapai kontrol glisemik dengan pemberian terapi basal insulin. Setelah inisiasi, titrasi, dan optimisasi dari dosis basal insulin, masih banyak studi menyatakan hampir 70% pasien yang ternyata kontrol gula darahnya belum tercapai. Jadi tidak cukup dengan terapi basal insulin saja. Sementara itu, bila dosis basal insulin tersebut dinaikkan, maka pasien akan diberikan dosis yang di luar dari dosis yang sesuai atau dosis yang tepat, sehingga kondisi tersebut kita kenal dengan overbasalisasi, di mana pemberian atau titrasi dosis basal berikutnya tidak memberikan efek yang lebih baik, bahkan mungkin beresiko meningkatkan efek sampingnya. Apa yang disebut dengan dosis yang tepat dari basal insulin? Ada satu studi yang menggambarkan bahwa ada efek basal insulin kurang dari 0,3 unit per kilogram berat badan, maka seiring dengan peningkatan dosis, kendali glisemik pun terjadi secara seiring atau sinkron. Namun seiring dengan peningkatan dosis insulin lebih dari 0,3 unit, bahkan lebih dari 0,5 unit per kilogram berat badan, maka bila kita meningkatkan dosis basal insulin tersebut, respon peningkatan A1C-nya cenderung flat, cenderung merata, cenderung plato, dengan range yang bervariasi antara ada yang mulai dari 0,5, ada yang sampai 1 unit per kilogram berat badan, namun rata lebih dari 0,5 unit per kilogram berat badan, maka dengan kita meningkatkan dosis, efek dari penurunan A1C dan glukosa darah fastingnya itu tidak signifikan. Walaupun memang efek hipoglikemi di grafik yang di atas itu dikatakan tidak berbeda pada penelitian ini antara pasien yang diberikan dosis basal insulin kurang dari 0,5 unit dibandingkan dengan lebih dari 0,5 unit. Namun peningkatan berat badannya yang poin B, gambar B, yang sebelah kiri dengan peningkatan basal insulin kurang dari 0,5 sampai 0,5 unit, maka peningkatan berat badan bisa 1,4 kg berat badan. Dan kalau ditingkatkan dosis akan menambah bisa mencapai 1,8 kg dari studi tersebut dikatakan demikian. Oleh karena itu kita perlu mewaspadai adanya overbasalisasi pada pasien-pasien diabetes yang diberikan terapi inisiasi biasanya adalah basal insulin. Itu pada kondisi insulin basal lebih dari 0,5 unit per kilo per hari dosisnya, dan kadar post-meal blood glukosanya belum terkendali, A1C tidak mencapai target walaupun fasting blood glukosnya sudah tercapai. Dan kalau kita bandingkan antara gula darah bedtime dan AM morning, maka perbedaannya lebih dari 50 mg per desiliter. Sementara itu adanya hiperglikemia postprandial tadi dan adanya resiko hipoglikemia dengan kita hanya meningkatkan misalnya basal insulin tanpa mengendalikan postprandial hiperglikemia, maka akan beresiko terjadinya variabilitas glukosa darah yang tinggi, yaitu suatu osilasi glukosa darah, baik yang terjadi dalam hari yang sama maupun antara hari, di mana kedua hal ini akan berisiko meningkatkan komplikasi diabetes jangka panjang. Oleh karena itu, tata laksana hiperglikemia postprandial ini menjadi mandatori, menjadi penting dalam kita mencapai kadar gula darah pasien. Prandial insulin sebagai terapi intensifikasi
ketika optimisasi basal ini tidak bisa lagi kita lanjutkan karena resiko overbasalisasi. Jadi ini adalah kondisi-kondisinya, pasien tidak mencapai glikemi target dengan basal insulin dengan A1C dengan dosis basal lebih dari 0,5, A1C sudah tercapai, A1C tidak tercapai walaupun fasting sudah tercapai. Kemudian fasting sudah tercapai namun postprandialnya masih belum tercapai, atau bila kita tingkatkan basal insulin maka beresiko terjadinya hypoglycemia atau bila terjadi nocturnal hypoglycemia. Ada satu studi yang sudah cukup lama, 2006, menyampaikan hal yang cukup menarik. Peran dari postprandial hyperglycemia itu lebih signifikan mulai pada A1C kurang dari A1C kurang dari 9, itu sudah, kalau kita lihat yang poin 5, poin 4, poin 3 itu A1C lebih dari 8,5, maka kontribusi fasting blood glucose itu dominan. Namun pada A1C 7,3 sampai 8,4 ini seimbang, lebih dominan memang postprandial, dan di bawahnya itu dominan postprandial hyperglycemia belum tercapai sekitar A1C di bawah 8, misalnya kita harus pertimbangkan untuk mulai memperhatikan lebih lanjut terkait dengan hyperglycemia postprandial. Sebenarnya untuk regimen intensifikasi dikatakan tidak hanya insulin. Di sini ada OAD, berbagai OAD dan juga injectables. Injectables ada FRC, ada prandial insulin dan premix insulin. Namun memang prandial insulin memiliki efikasi yang paling tinggi dengan fleksibilitas yang lebih baik dibandingkan dengan premix insulin, sehingga memang beberapa guidelines termasuk juga Perka ini merekomendasikan untuk intensifikasi terutama adalah menggunakan prandial insulin. Mengapa demikian? Karena dengan menambahkan prandial insulin pada waktu makan, ini akan menambah efektivitas basal insulin dalam mengontrol ekskursi atau peningkatan dari postprandial glukosa. Karena memang menyerupai dari pola sekresi insulin yang normal yang diinduksi oleh makanan. Dan metodenya bisa dengan menambahkan satu prandial pada waktu makan yang paling besar. Sebenarnya yang paling besar karbohidratnya ya yang kita kenal dengan basal plus, atau bisa juga langsung diberikan basal bolus pada kondisi dikatakan bahwa prandial insulin lebih menyerupai kondisi yang fisiologis karena memang regulasi diurnal dari metabolisme glukosa pada postprandial dan kondisi post-absorptif atau kondisi puasa memang melibatkan sekresi insulin, diantaranya yang paling utama untuk menekan gluconeogenesis dan juga mengaktifkan glucose disposal ke organ-organ yang sensitif dengan insulin. Kita lihat di sini untuk pengendalian hiperglikemia postprandial, peran insulin cukup besar, di samping memang ada peran dari hormon-hormon yang lain seperti hormon inkretin di sini, sehingga pada guidelines untuk pengendalian hiperglikemia postprandial dalam rangka intensifikasi insulin, memang diantaranya adalah kita perlu pertimbangkan untuk pemberian GLP-1. Dan untuk studi ini menunjukkan kalau tadi di sini regulasi untuk mengendalikan postprandial hyperglycemia ini melibatkan gel ras yang cukup banyak, sehingga postprandial hyperglycemia itu bisa ditekan seperti itu. Namun pada pasien-pasien dengan diabetes terlihat bahwa dibandingkan dengan pasien tanpa diabetes terdapat postprandial glucose increase atau peningkatan postprandial glucose yang lebih cepat, yaitu 70 sampai 80 menit setelah makan dibandingkan dengan pasien-pasien tanpa diabetes, sehingga memang lebih fisiologis untuk intensifikasi itu memberikan prandial insulin. Ini pasien
sudah diberikan insulin basal. Namun tadi A1C belum tercapai atau dosisnya sudah lebih dari 0,5 unit per kilo per hari, rata-rata demikian. Maka perlu dipertimbangkan untuk mengendalikan postprandial hyperglycemia, menambahkan 1 injeksi insulin prandial sebelum makan terbesar. Bagaimana dosisnya? Bisa diberikan awalnya adalah 0,1 unit per kilogram berat badan, prandial insulin, atau 10% dosis basal, atau kita coba dengan 4 unit misalnya. Tentu ini bervariasi tergantung dari kadar glukosa darah pasien. Dan jika A1C-nya kurang dari 8%, pertimbangkan seiring dengan kita menambahkan prandial insulin, maka dosis basal insulinnya diturunkan dalam jumlah yang sama. Kemudian titrasi dosis dilakukan sesuai dengan target kadar glukosa darah dan hasil glukosa darah yang ditunjukkan dari pemeriksaan self monitoring blood glucose di titrasi 1-2 unit atau 10-15% dosis yang diberikan sebelumnya dengan frekuensi 1-2 kali seminggu. Bila terjadi hipoglikemia, maka perlu ditentukan penyebab hipoglikemia dan mengatasi penyebabnya, dan dosis prandial insulin yang sudah diberikan bisa diturunkan 2-3 dari dosis sebelumnya. Sejawat dapat diperhatikan di sini kita naikkan bisa 10-15%, namun ketika terjadi hipoglikemia maka proporsi persentase penurunan lebih besar. Dan kita lihat lagi monitoring blood glucose-nya, bila memang belum tercapai maka bisa ditambahkan lebih sama dengan 2 injeksi insulin rapid yang dikenal dengan basal plus 2 hingga basal bolus ketika kita menambahkan 3 injeksi insulin prandial terhadap insulin basal. Cara menambahkan insulin prandialnya pun sama dengan ketika kita menambahkan 1 insulin prandial. Pilihan lain memang adalah memberikan insulin premix. Jadi pilihan intensifikasinya apakah prandial atau premix, dan di sini ada poin kita pertimbangkan untuk memberikan GLP-1 reseptor agonis. Guidelines ADA 2023 juga bahkan menekankan GLP-1 dulu sebelum kita pertimbangkan terapi insulin, menambahkan insulin prandial. Tentu hal ini kita sesuaikan dengan ketersediaan obat di tempat layanan kita. Jadi ini menggambarkan prinsip yang tadi, dan bagaimana kita mentitrasi. Tentu kita berdasarkan dari kadar glukosa darah. Untuk titrasi dosis prandial pagi misalnya yang before breakfast, kita melihat efikasi dari pemberian dosis tersebut sebelum makan siang. Dan diperlukan maka diterapkan pada breakfast pada hari setelahnya. Atau misalnya kita bisa lakukan monitoring terhadap rata gula darah yang dilakukan monitoring blood glucose tersebut dan dititrasi setiap 1-2 kali seminggu. Maaf. Dengan targetnya ini, kalau tadi fasting, Prof sudah sampaikan adalah 80-130, preprandial pun 80-130 mg per desiliter, dan untuk 2 jam postprandial targetnya adalah kurang dari 180. Memang ini target secara umum dan dapat bervariasi tergantung dari berbagai komorbiditas dan usia pasien. Yang penting kita minimalisasi risiko hipoglikemia. Suatu studi menunjukkan bahwa dengan kita menambahkan prandial insulin, studi ini menggunakan glulisin terhadap glargin sebagai basal insulin, dievaluasi setelah pemberian terapi selama 6 bulan, maka didapatkan kadar glukosa darah puasa maupun prandial itu lebih baik dan juga A1C-nya lebih baik pada setelah di akhir terapi dibandingkan dengan baseline. Tadi disampaikan dari Perkeni bahwa ada alternatif selain dengan prandial insulin adalah pemberian premix. Memang ada keuntungan dan tantangan dari pemilihan masing-masing. Kita berikan metodenya perlahan-lahan, basal plus misalnya, dibandingkan dengan basal bolus. Ini sebelum prandial dan premix, yaitu basal plus dan basal bolus. Bila kita berikan 1 prandial dulu misalnya, maka lebih fleksibel
kita menaikkan dosis dan titrasi dari dosisnya. Dan kita bisa naik pemberian insulinnya bisa dilakukan secara bertahap karena memang pemberian insulin itu ada konsekuensinya terkait dengan kepatuhan pasien dan monitoring dari glukosa darahnya. Ini keuntungannya, dan untuk Basal Plus tentu untuk tantangannya adalah tetap untuk insulin, resiko hipoglikemi, weight gain, dan mungkin suatu saat nanti akan jatuh kepada kebutuhan multiple daily injection atau basal bolus juga. Untuk basal bolus, memang dosis titrasi, fleksibilitinya lebih baik dibandingkan dengan premix. Secara umum basal plus, basal bolus lebih enak dibandingkan dengan premix karena lebih sesuai dengan fisiologi tubuh. Namun tentu perlu diperhatikan adalah monitoring. Nanti kita akan singgung sedikit terkait dengan SMBG-nya. Sedangkan untuk premix, karena memang ada 2 komponen dalam satu insulin, maka keuntungannya adalah lebih simple. Untuk simplifikasi ini sangat sesuai ya, kan kepatuhan atau keteraturan dalam asupan makan ya, fleksibilitasnya lebih kecil dibandingkan dengan basal plus atau basal bolus. Dan karena memang fleksibilitasnya ini menjadi tantangannya, maka kontrol glikemika juga lebih kurang dibandingkan dengan basal plus ataupun basal bolus. Dan resiko hipoglikemianya lebih tinggi karena terkait dengan shoulder effect pada komponen premix tersebut. Nah, sekarang yang penting adalah bagaimana monitoring efficacy dan safety-nya. Pemberian basal plus ataupun basal bolus tentu perlu diiringi dengan edukasi self-monitoring blood glucose yang baik. Karena penting untuk kita melihat, mengevaluasi efektivitas dalam hal ini capaian blood glucose dan safety-nya, yaitu resiko hipoglikemi selama dilakukan intensifikasi. Semakin banyak kita berikan dosis injeksi insulin, maka tentu kontrol blood glucose-nya harus lebih intensif. Ini contohnya misalnya diberikan dosis insulin yang lebih kecil, atau kita hanya berikan basal plus 1 misalnya atau basal plus 2, maka tentu pemeriksaan gula darahnya less intensif atau low intensity, regimennya low intensity. Misalnya hanya pre-breakfast atau ada yang pre-lunch, kemudian pre-supper atau pre-meal dikombinasi dalam 1 minggu, demikian tergantung kesediaan pasien. Maka sebenarnya kita memerlukan data PGDM yang lebih sering. Tentu hal ini menjadi menjadi satu kendala, challenge ya, tantangan baik bagi dokter maupun bagi pasien. Baik, di antara prandial insulin ada insulin reguler dan insulin human. Memang insulin reguler berbagai studi akhir-akhir ini memang lebih merekomendasikan insulin reguler, dan karena memang resiko hipo dan efikasinya lebih baik dibandingkan dengan human. Dan di antara insulin reguler seperti Lispro, Aspart, Glulisin didapatkan bahwa peak insulin ya didapatkan kurang lebih 40 sampai 60 menit pasca injeksi, dan kerjanya antara 100 peak insulin kerja insulin puncaknya berkisar antara 1 sampai 2 atau 10 menit pasca injeksi, dan tidak didapatkan perbedaan yang signifikan dari kontrol glikemik di antara berbagai insulin reguler yang ada. Namun memang ada studi ya yang menunjukkan bahwa walaupun secara umum target glycemiknya ini lebih kurang lebih signifikan, tidak ada perbedaan signifikan di antara insulin regular analog atau RAI ya, regular analog insulin. Namun insulin glulisin pada kadar puncak dan konsentrasinya juga lebih tinggi dibandingkan dengan insulin aspart. Dan dengan kita memberikan insulin glargin dan insulin glulisin, ini perbandingannya dengan premix tadi sudah disampaikan sebelumnya, ini studi yang mendukungnya bahwa memang lebih efektif dalam mencapai kadar HbA1c ya pada pemberian insulin basal plus, dalam hal ini adalah glargin plus glulisin dibandingkan dengan premix insulin. Kemudian
Pemberian basal dan prandial insulin tersebut juga menunjukkan resiko hipoglikemia yang lebih rendah dibandingkan dengan pemberian premix, dan untuk insulin glulisin dapat diberikan postprandial ataupun premil karena memang tadi kerjanya juga cepat, jadi ada makanan setelah itu diberikan itu boleh, dan untuk kerja puncaknya tadi bisa mencapai 100 menit sampai 2 jam pasca pemberian. Saya kira ini adalah slide terakhir konklusi. Jadi memang kita perlu mempertimbangkan intensifikasi untuk mempertahankan glycemic control dan kita mencegah efek komplikasi jangka panjang yang kita kenal sebagai metabolic legacy. Semakin cepat kontrol glycemic dicapai, maka tentu legacy secara metaboliknya akan lebih baik dicapai untuk pasien. Kemudian pemberian intensifikasi dengan prandial insulin ini lebih visual. Bisa diberikan sebagai basal plus ataupun basal bolus untuk pasien-pasien yang lebih lanjut. Salah satu insulin prandial adalah insulin glulisin dan memiliki features yang baik, yaitu onset kerja yang lebih cepat dan fleksibilitas untuk diberikan apakah postprandial ataupun preprandial. Terima kasih atas perhatian para prof dan dokter sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.